Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang berbahagia mahasiswa Universitas Muria Kudus, mari kita lanjutkan perkuliahan kita dengan materi tasawuf, akhlak, moral, dan etika. Sebelumnya mari kita kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan perkuliahan di pertemuan kali ini mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah, sehingga bisa bermanfaat bagi kita kelak, baik khususnya pribadi kita, umumnya pada orang sekitar kita. Mari kita mulai. Di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang tasawuf, akhlak, moral, dan etika. Teman-teman, bahwa substansi tasawuf, inti dari tasawuf itu akidahnya udah benar, sehingga orang mendekatkan diri tapi akidahnya salah, nanti ini pasti salah. Akhlak, ini akhlaknya, perilakunya juga bagus. Ada orang mengatakan dia bertasawuf tapi gak punya akhlak, gak punya etika, ini ya salah. Jerih payah perjuangan, ada mujahadahnya, ada tirakatnya, dakwah, ini substansi dari tasawuf. 4 hal tersebut merupakan penjabaran dari iman, Islam, ihsan. Di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang iman, apa itu iman, antuk minabillah, sampai akhiri kita beriman kepada Allah dan seterusnya. Islam itu kita syahadat, menjalankan ibadah sholat dan seterusnya. Ihsan itu kita paling ringan, kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, bahwa konsep dasar atau prinsip-prinsip tasawuf itu satu, pembersihan jiwa. Jadi kadang itu diri kita itu merasa baik, merasa hebat, merasa apa, ini termasuk penyakit hati, sombong atau dan lain-lain. Ini butuh pembersihan jiwa. Ini prinsip dari tasawuf untuk pembersihan jiwa. Jadi orang itu sudah baik, sudah bagus, perilakunya baik, tapi kadang itu kita mungkin merasa sombong atau, makanya dalam niat sholat itu kan ada usolli fardhul maghribi, itu selalu sunnahnya ditutup lillahi ta'ala. Agar apa? Kita tidak sombong, tidak merasa jumawa, kita sedang sholat, kita sedang merasa ibadah, kita sedang mendekatkan diri, maka ditutup dengan lillahi ta'ala, bahwa kita sholat ya karena Allah. Semuanya kita bisa sholat, kita bisa apa saja ya karena Allah. Kita makan disunahkan bismillah, itu biar kita itu yakin bahwa nanti yang memberi kenyang, yang memberi berkah itu ya Allah, bismillah, dengan menyebut nama Allah. Karena kita nggak mungkin bisa dapat rezeki untuk makan dan lain-lain tanpa pertolongan dengan Allah. Maka kita disunahkan bismillah. Ini contoh kecil dari tasawuf. Nomor 2, memurnikan ibadah hanya karena Allah. Ini ikhlas. Tadi kita beribadah ikhlas karena Allah. Selanjutnya, menanamkan kesadaran akan status kefakiran dan kelemahan diri di hadapan Allah. Ini kita harus sadar bahwa kita itu memang butuh Allah, kita itu lemah di hadapan Allah. Ini paling penting. Kadang kita merasa hebat tapi sampai lupa, ini menakutkan. Selanjutnya, meneguhkan hati dengan perasaan kasih sayang dan saling mengasihi. Ini penting. Selanjutnya, berhias diri dengan akhlak karimah, dengan akhlak-akhlak yang baik, menanamkan kebaikan, ini sangat penting. Urgensi tasawuf, teman-teman, bahwa tasawuf itu menjadi sangat penting untuk menata spiritualitas individu insan yang muslim. Mengingat apa? Satu, manusia itu dibebani oleh Allah untuk bisa mengatur perilaku lahiriah dan batiniah atau hatinya dengan 2 pola, melaksanakan perintah, sholat, puasa, ini ya. Jangan sampai ini teman-teman mahasiswa nggak sholat ini,
puasa meneh ini bahaya ini. Kalau sholat kamu itu rutin 5 waktu terus istiqomah, insya Allah kamu akan puasa itu kuat. Kalau sholatnya wis blang-bleng meneh posone ini rawan sekali ini. Nanti kalau Ramadan banyak sekali itu mahasiswa UMK yang mojok ning isor pring di bawah pohon yang rindang itu ngombe serutup ini jadi bahaya ya. Naudzubillah, semoga mahasiswa saya tidak ada yang seperti itu. Jadi melaksanakan semua perintah zakat, haji, beriman, tawakal, khusyuk, tawadu. Terus meninggalkan larangan. Semua larangan ini dari berzina, mabuk, judi. Naudzubillah min dzalik, semoga kita dijauhkan dari hal-hal tersebut. Terus pola berikutnya yaitu penilaian Allah pada hambanya dititik beratkan pada hati mereka. Ini sehingga baiknya amal lahiriah harus seiring dengan baiknya amal batiniah. Jadi harus seimbang ini di antara amal yang dilakukan memang baik harus diiringi dengan keikhlasan hati. Nah, dari sinilah kemudian tasawuf menemukan urgensinya di tengah-tengah kehidupan manusia. Karena tasawuflah yang fokus terhadap urusan perbaikan hati dan spiritualitas individu muslim. Bahkan menurut Imam Al-Ghazali, tasawuf adalah bagian dari fardu ain. Tidak hanya, memang penting banget fardu ain. Fardu ain itu adalah kewajiban yang harus dimiliki setiap individu, harus dilakukan setiap individu. Dalam rangka apa? Mengetahui seluk-beluk kondisi dan penyakit hati serta bagaimana menyembuhkannya. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati, yang berbahagia, bahwa tasawuf dengan gambaran di atas itu ternyata tidak hanya terbatas pada wirid dan dzikir saja. Namun jadi tasawuf itu merupakan sebuah metode teoritis sekaligus praktis yang terpadu pada holistik, melangit dan membumi, serta bertujuan mengantarkan individu muslim menjadi makhluk Allah yang paripurna dan ideal. Jadi tasawuf itu nanti akan sebagai ruh menjelma sebagai ruh Islam, dan intisarinya mampu membawa individu tiap insan itu menyandang tampil dengan wajah yang sejuk, damai, arif, santun, dan membuat nyaman orang lain di sekitarnya. Nggak kok marah-marah aja gitu ya. Ini penting tasawuf untuk kita pelajari. Jadi hati kita menjadi lunak, karena nanti ketika ada permasalahan misalnya atau ada hal yang perlu ditegur, itu negurnya ya dengan santun, karena kita akan tahu bahwa memang seperti itu ya ditakdir Allah mestinya ya. Jadi sudut pandangnya, kacamatanya akan menjadi kacamata rahmat minallah. Terus ada beberapa macam-macam tasawuf. Jadi dari ajaran pokok tasawuf sebagaimana yang telah diuraikan di atas, terpotret macam-macam tasawuf sebagai berikut. Jadi tasawuf ada tasawuf akhlaki berisikan ajaran pokok dengan istilah sebagai berikut: takhalli, membersihkan diri dari sifat tercela; tahalli, menghiasi diri dengan sifat terpuji; tajalli, tersingkapnya cahaya gaib di hati, jadi langsung tembus ke Allah; munajat, ini munajat dia mendekatkan diri kita atau melaporkan aktivitas diri kita kepada Allah, mendekatkan diri, ya Allah. Tafakur, ini meditasi, merenung, mendekatkan diri kepada Allah. Ada namanya tasawuf amali. Jadi tasawuf amali ini berisikan ajaran pokok dengan istilah sebagaimana berikut: bahwa ada syariat. Syariat itu mengikuti hukum-hukum Allah. Thariqah itu perjalanan menuju Allah. Hakikat itu aspek batiniyah dari syariat. Terakhir nanti puncaknya makrifat, puncak pengetahuan kepada Allah melalui hati. Ini penting. Jadi orang itu, tiga aspek ini atau empat atau tiga, hakikat atau makrifat ini ada yang memaknai sama. Jadi tiga ini, syariat, thariqat, hakikat, makrifat ini harus berjalan dengan seimbang. Ada orang menggunakan thariqah saja tapi syariatnya nggak ada. Ini ibaratnya ya
apa ya? Katakan syariat itu kapal, perahu, thariqah itu lautnya. Hakikat makrifat ini adalah mutiara di dasar laut. Orang merasa makrifat, mengetahui saya makrifat kelas tinggi, tapi tanpa melalui syariat, tanpa thariqah itu nggak mungkin. Apa iya mereka mau mengambil mutiara di dasar laut tanpa adanya laut, tanpa adanya syariat? Begitu juga ada orang syariatnya bagus, tapi tidak ada thariqah, ada kapal, tidak ada lautnya, ya nggak bisa kepakai. Ada laut, ada kapal, ada syariah, ada thariqah, tapi nggak ada hakikat, nggak ada ma'rifat. Ini nggak dapat apa-apa juga, karena tujuan kita hidup adalah hakikat sama ma'rifat kepada Allah. Ada analogi lain bahwa contoh misal orang pakai celana itu hakikatnya itu apa sih? Hakikatnya kan menutupi kemaluan orang pakai celana. Syariatnya apa? Syariatnya itu pakai celana itu tujuannya hakikatnya untuk menutupi kemaluan. Biar kencang syariatnya, ditorikoi, memakai torikoh, pakai sabuk. Jadi ada orang kok pakai torikoh untuk menuju hakikat tanpa syariah, itu sama aja orang pakai ikat pinggang tanpa celana. Jadi ini rawan. Yang paling penting syariat dulu, pakai celana dulu, nanti terus thariqah biar kenceng, biar hakikatnya bener-bener terjaga kemaluannya, kan gitu. Jadi ini hakikat, biar hakikat itu bisa berjalan, bisa muncul jika syariah, kolaborasi syariah sama thariqah tercukupi. Jadi aspek batiniyah dari syariah ini tercukupi, maka muncullah hakikat. Dalam tasawuf amali ini ada beberapa istilah dalam mendekatkan diri kepada Allah. Ada istilah makomat, tahapan atau tingkatan, level taubat. Taubat itu pengakuan dosa dan tidak mengulangi lagi. Zuhud, zuhud itu tidak keterikatan dengan duniawi, kesederhanaan dalam duniawi. Bukan kok tidak punya harta. Zuhud itu nggak punya harta, tapi dia punya harta, dia sederhana, dia secukupnya, dia tidak terlalu terikat dengan harta. Sabar itu pengendalian diri. Tawakal itu berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Ada namanya ridho itu kerelaan menerima segala sesuatu dari Allah. Dan mahabbah itu cinta tingkat tinggi kepada Allah. Terus ada lagi ahwal, ada khauf, ada roja itu harapan, optimis kita terhadap ketentuan Allah. Jadi kita itu selalu optimis, roja kepada apa saja yang akan ditentukan oleh Allah, itu pasti baik buat kita semua. Ada namanya terakhir ini tasawuf falsafi, ialah tasawuf yang menggabungkan antara mistik dan rasio. Jadi menurut Imam Ibnu Khaldun dalam kitab Al-Ma'rifah, objek dari kajian tasawuf falsafi ini adalah pelatihan spiritual menggunakan rasa dan intuisi dengan tingkatan-tingkatan tertentu. Ini ya, kajian dari hakikat sifat-sifat Tuhan, malaikat, arsy, roh, wahyu, kenabian, dan lain sebagainya ya. Terus pengungkapan teori dengan istilah yang filosofis. Istilah ini biasanya tidak bisa dipahami oleh masyarakat awam. Secara lebih spesifik, lebih khusus, tasawuf falsafi ini berusaha untuk menggabungkan rasionalitas dan perasaan. Ini tasawuf. Oke, teman-teman mahasiswa, selanjutnya akhlak, etika, dan moral. Kita bisa baca, kita bisa ketahui bahwa akhlak itu menurut Imam Ghazali ialah kondisi kejiwaan yang tertanam dalam diri seseorang yang menginginkannya untuk melakukan tindakan tertentu dengan mudah, alamiah, tanpa ada pertimbangan. Ini namanya orang punya akhlak ya. Nah, orang punya akhlak itu sudah spontanitas melakukan sebuah kebaikan. Jadi gak melarang mikir-mikir dulu, gak nunggu ini enaknya bagaimana. Ini belum berakhlak tadi. Jadi akhlak itu memang sudah gerakan seluruh tubuh, jiwanya, pengetahuannya. Jadi pengetahuan, hatinya, tindakannya itu sudah menjadi satu untuk melakukan kebaikan. Itu namanya akhlak.
Jadi akhlak bukan merupakan sesuatu yang ada secara alamiah dalam diri seseorang, melakukan diperoleh melalui sebuah latihan atau pembiasaan. Jadi akhlak itu memang dilakukan dari pembiasaan secara langsung. Jadi kalau kalian itu sudah terbiasa mengetahui hal baik, menginginkan hal baik, melakukan tindakan hal baik, maka terbentuklah akhlak itu. Jadi itu. Jadi jika dilihat dari sumbernya, bentuk tindakan akhlak ini berasal dari wahyu, harusnya seperti itu. Nah, ini selanjutnya nanti ada etika, ada moral, bisa dibaca sendiri, bisa dipelajari sendiri, semua bisa banyak sekali referensi etika, moral. Nanti materi saya bisa diunduh, PPT saya ini bisa diunduh di Sunan ya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa setelah mendengarkan materi saya untuk mengisi presensi. Dari saya, nastafikum haqqal istifaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.